sampai di Italia, di kota Santorini. Setahu gua Santorini ada Torino. Santorini. Kalau Santorini tuh nggak ada kayaknya. Ada dulu, ini kota yang hilang. Oh, kota yang hilang. Yang hilang kan? Kayak apa dulu tuh kota yang hilang Olimpik gitu ya? Iya. Meja Atlantik, gitu. Olimpik. Kota yang hilang nih. Gue bilang emang kebawa sama siapa? Sama orang rumah yang tadi itu yang kita main gitar itu. Itu emang makanya. Dia sering bawa-bawa. Gitu. Iya, makanya kalau misalnya orang lagi nongkrong, ya udah gitu. Kita biarin aja udah. Yang penting nggak rugiin gitu aja ya. Sekarang corona nih, pendapatan gimana nih, Hipsi? Kenapa tiba-tiba tadi dari ngobrol aneh lo, gak usah ngomong tiba-tiba pendapatan. Aneh bener lo. Kenapa ngalir-ngalir gitu? Gak usah terlalu, gue nggak pernah nonton YouTube lu, males gue nonton YouTube lu, terlalu aneh. Ngalir aja tiba-tiba udah. Gimana pendapatan lu? Gak usah kayak gitulah. Kalau aneh sekalian, gak usah ngalir-ngalir. Udah gue dengerin aja ini sampai akhir. Ngalir udah. Tiba-tiba pendapatan lu gimana? Corona. Kan sekarang kan corona, siapa juga pendapatannya berkurang, bener kan? Iya. Kita harus pinter-pinter buat nyari celah supaya pemasukan terus ada. Terus tetap makan tiap hari ya kan? Kalau misalnya sekarang makan, kemarin belum tentu bisa minum. Iya, betul. Makanya kita harus pinter-pinter ya kan? Jadi gimana masalah? Berkurang, udah pasti berkurang pendapatan karena berkurang. Biasanya kan kalau dulu kan waktu sebelum masa corona udah ada yang ininya lah, udah ada pegangannya lah. Ada pemasukan tetap gitu ya. Ada pemasukan tetap. Acara-acara kayak Kompas tuh kayak Super tuh jalan kan. Sekarang tuh udah jalan lagi sih, cuman memang belum terlalu rutin kayak dulu gitu. Kayak misalnya kayak syuting tuh kan dulu ada aja gitu. Sekarang ini kan memang gara-gara pandemi corona akhirnya syutingnya dipindahin dulu kan ke Pluto, ke planet Pluto. Jadi agak jauh kan. Jadi kita kalau kesana dengan seorang anak, namanya siapa? Anak ajaib. Kita kesana dengan siapa? Hachiko. Makanya agak susah kan kalau misalnya kita kesana dengan seorang anak itu. Rip, kamu sekosan sama dia. Kalau ngobrol sehari-hari gini. Hachiko jauh ya kan. Pluto memang susah emang, apalagi sekarang makanan betul. Minum. Apalagi kan aku sekarang udah punya keluarga kan, udah punya nenek, udah punya kakek, sebelumnya kan anak, sebelumnya udah punya istri. Kan sekarang udah punya kakek sama nenek. Jadi emang harus mikirin ya kan? Harus mikirin juga gitu kan, gimana biaya popoknya, gimana biaya mau sekolah di mana, imunisasi kakek nenekku. Walaupun nenekku udah meninggal, tapi masih dipikirin juga tuh. Imunisasi tetap diimunisasi. Iya. Aduh ya. Makanan juga ya kan. Makanannya apa nih? Makanan siapa? Makanan dulu. Makanan gua. Iya. Nasi biasa gua nasi di mertua gua numpang. Makan. Minum yang penting enak aja dah, ya kan? Nggak apa-apa ya. Nggak enak, yang penting enak aja ya udah. Misalnya makanannya nggak enak nih makanannya, yang penting makanannya enak. Bersyukur. Kadang-kadang kita nggak bersyukur gara-gara ngeliat orang lain. Betul. Makanannya enak nih. Padahal belum tentu yang dimakan itu enak. Yang kita kan banyak banget tuh orang sekarang di Instastory kayak makan-makan yang enak gitu kan, lagi makan di gyukaku, makan daging atau kintan kan. Siapa tahu itu sebenarnya itu adalah hutan, ya kan? Kita nggak pernah tahu loh. Sebenarnya lagi media makan sosial, ya kan, itu bisa di edit manipulasi, bener nggak? Iya bener. Iya, jadi yang kita lihat, kita ngiri, kadang-kadang kita nggak bersyukur. Syukurin aja kalau setiap hari kita makan ya, lampu lumpa, jadi lampu apa? Lampu lumpa ada. Jadi kita udah bersyukur aja. Ya udah nih, ini nikmat yang dikasih. Gitu. Betul. Semua yang dikasih kita adanya segini kan, corona ini ya udah dinikmatin aja, jangan yang biasanya kita bisa pengeluarannya lebih banyak sebelum corona, sekarang ya gara-gara pendapatan kita dikit ya kita harus ngerem juga lah pengeluarannya. Gitu. Yang penting bersyukur ya kan, terus kerja keras, yang penting itu
nggak usah yang macam-macam, nggak punya duit gaya-gayaan mau lempar bungee jumping mana di tempat skateboard di laut. Di laut juga nggak usah banyak gaya kalau misalnya nggak punya duit nih, misalnya punya duit 50.000 tuh, iya kan, ini gimana caranya nih cukup 1 tahun, dihitung-hitung sama dia, wah ternyata bisa nih sampai kelebihan 70.000 bisa. 50.000 untuk 1 tahun. Tahu-tahu di akhir tahun masih kelebihan 70.000. Masih kelebihan 70.000, makanya ya kan, yang penting pinter-pinter aja kita ya kan, ngatur duit nih, ya kan. Oh ini bisa nih, ini buat makan hari ini buat makan hari ini. Gimana caranya itu 50.000 bisa kelebihan 70.000? Yang penting kita pinter-pinter ngatur ya kan. Nih makan sehari gitu misalnya. Hari ini pagi makannya nasi uduk gitu, nasi uduk, bubur, tempe, ayam, capcay. Banyak dong itu. Habis. Itu sih. Habis 50.000. Yang penting kenyang ya kan. Oh yaudah. Bukan yang penting kenyang, itu mah kenyang banget, Ndra. Yeah, 50.000 habis berarti sisanya gimana hidupnya? Yang penting bersyukur. Terus kita juga harus ngeliatin. Oh ini belum makan. Udah makan belum? Kata dia. Belum bang. Lu mau gue makan? Mau. Akhirnya makan juga. Ya mending gitu aja, kita mah pinter-pinter ngatur ya kan, ngeliat peluang, oh ada nih hal-hal yang bisa kita jadiin duit nih di sini nih. Gitu aja, orang-orang tuh gitu kan. Anak udah ada, ya kan? Nggak usah tiba-tiba anak udah ada. Anak udah ada kan? Iya. Umur berapa sekarang si Hipsinya sendiri? Gua apa anak gua? Lunya sendiri. Lu ngapa tadi awalnya anak, ya gua aja lah langsung. Anak lu siapa? Anak lu? Nadine namanya. Namanya Nadine. Umurnya berapa lu? Kenapa gua? Harusnya kan kalau orang-orang pada umumnya nih, Ndra, anak lu baru lahir nih, udah berapa umurnya? Kan gitu. Ngapain nanya gua? Karena Nadine nggak tahu umur lu. Ntar gua kasih tahu dia. Gitu. Lu Karena masih bayi dia. Lu ngasih tahu umur lu berapa? Misalnya sekarang. 29, 30, hampir 30, 29 dah, ya kan. Ntar Nadine Hipsi umurnya 29 gitu. Lu kasih tahu supaya dia bisa menghormati lu, ya kan? Ya udah pasti menghormatin kan, gua ya bapaknya. Kan? Ada yang nggak menghormatin. Umur berapa lu? Anaknya nanya ke bapaknya. Kata bapaknya 40 tahun. Terus kata anaknya, gua 45. Lu harus hormat sama gue gitu. Ada gitu, makanya tiri biasanya itu. Makanya kita harus dihormatin yang lebih tua gitu maksudnya, ya kan, harusnya kan kayak gitu. Nadine ntar menghormatin lu karena umur lu 29, ya kan, dia lebih tua gitu. Tapi ntar juga pas umur lu 31 dibalap lu sama Nadine kan. Umur lu dibalap. Gimana caranya dia kan? Tiba-tiba umurnya 38. Kan umur gue di 30, ngurang aja udah gak mungkin, Ra. Umur lu 30 ntar pas 31 di balap. Nadine umurnya 38. Gitu. Gimana caranya? Dia pasti lu, oh Nadine. Lu pasti manggil dia Mbak. Pasti kayak gitu. Kadang-kadang emang ya Allah. Kurang. Lu jauh lu, Ra, dari Jakarta Barat ke Tapos nih tempat gua. Lu bikin YouTube gini doang. Di jalanan tadi tuh mobil-mobil kan. Apa gua nanya apa lu? Ngapa lu jawabnya? Gua nggak nanya jalanannya, Ndra. Gua nanya, lu kesini jauh dari Jakarta Barat kan lu? Iya. Ini Tapos tuh udah mau ke Bogor nih. Iya. Lu bikin YouTube gini doang sama gua. Nah kan di jalan tadi tuh. Udah sama Arif tuh berapa jam tadi tuh? 40 ya? Sejam 40 menit. Gua bilang sama Arif, nih kita dari Jakarta Barat ke Tapos 1 jam nih, gue bilang gitu ke Arif. Dia nggak percaya. Nggak mungkin. Ntar juga dia balikan lagi sama mantannya gitu. Udah gue kasih tahu padahal dia tuh nggak bener kan, nggak balikan ternyata. Udah gue kasih tahu dia awal-awal tuh, gue kasih tahu, udah gue yakinin nih buktinya nih tuh kayak gini tuh. Nggak percaya. Balikan nggak balikan. Kasihan sama bapak lu, Ndra, ngelihat anak gua di YouTube GJLS, Ndra, itu aneh.
Tapi gue masih oke, masih mertua gue nonton tuh masih oke, bapak gue nonton masih ya masih ada koridornya gitu, masih ini aneh yang terstruktur gitulah. Paling kalau ini tuh udah nggak, kalau di angka matematika tuh ini begini unlimited gitu. Udah terlalu aneh, Ndra. Yang normal-normal aja ngobrol gitu. Kan lu jauh nih ke sini ngobrol, tanya kabar gua gimana. Gimana kabar? Gitu jadi baik. Oh, udah kan? Udah. Kalau misalnya dia baik, udah baik. Kalau nggak baik, ya tapi pasti kan marahan kalau nggak baik. Gimana kabar lu nggak baik? Marahan. Ya udah. Marah nama siapa? Kan kabar. Kan nggak baik. Kalau misalnya baik tuh, oh ya udah baik-baik aja. Marah nama kabar. Iya, kayak gitu. Jangan deh. Kalau misalnya ada masalah ya kan, diselesain baik-baik, nggak usah bawa-bawa kayak gua tonjokin lu sama teman-teman gua. Jangan. Kita kan temen, ya kan? Lu kalau ntar gua nanya lu dulu nih. Gimana? Lu kalau misalnya dikasih kesempatan, nih 10 menit bersama Presiden Jokowi. Ini kesempatan lu Ndra. Bentar dulu, lu jangan ngomong dulu. Ini kesempatan lu seumur hidup Pak Jokowi ngundang lu. Ini nggak semua orang dapat. Bahkan Rossi pemain motor juga nggak bisa. Rossi ataupun Benzema nggak bisa loh ini karena nggak dekat-dekat banget. Misalnya lu dipanggil sama staf presiden, wawancarain Pak Jokowi. 2 menit deh. Ini kesempatan lu dalam hidup 2 menit ini lu lakukan. Coba lu gimana? Apa yang mau lu tanyain? Apa? Jangan yang kayak gini, Ndra. Ini kesempatan lu loh. Coba. Ini gua mulai ya misalnya nih ini udah kita di ruang staf presiden nih. Lu presiden ceritanya. Misalnya gua Pak Jokowi gitu. Misalnya gua Pak Jokowi. Coba apa yang pengen lu tanyain ke gua? Pak Jokowi kok kayak hipsi gitu, gua tanya. Ke dia pasti. Kok kayak hipsi Pak Jokowi gitu. Mending Pak Jokowi kan. Kok kayak hipsi bertanya gitu. Pasti Pak Jokowi. Kan pura-pura, Ndra. Pura-puranya kan tadi gue bilang kondisi kan di stand up juga kita kan ada yang namanya what if kan. Itu ya udah di kondisinya real gitu, nggak usah Pak Jokowi kok hipsi. Gue beda emang gue hipsi. Pak Jokowi lu ngelihat gue nih Pak Jokowi aja, nggak usah Pak Jokowi kok kayak hipsi, nggak usah, real aja. Ini misalnya lu bayangin, lu ngerti imajinasi kan, lu kan apa menggunakan imajinasi betul. Nggak usah yang Pak Jokowi kok hipsi gitu, nggak usah. Coba misalnya lu Pak Jokowi, gua hipsi. Ya lu Indra lah. Lu Indra. Salaman dulu pasti. Salaman ya, tapi corona kan gini pasti kan Pak Jokowi. Gini pasti. 2 menit nih mulai tes. Waktunya tuh. Gue hitung sama gue tuh. Iya. Pak Jokowi ada 5 juta enggak, Pak? Minjem duit. Iya mau, belum bayar kosan gitu. Minjem duit. Nggak apa-apa kan, daripada kita nanya-nanya ya kan sesuatu yang kita nggak ahli di bidang tersebut, ya kan. Misalnya nanya, Pak Jokowi. Nggak usah manggil Pak Jokowi Bang. Pak Jokowi, ini politik Indonesia tuh gimana sih nih kiblatnya? Kan kita nggak terlalu ngerti. Nggak ngerti. Gue nggak ngerti. Jangan sampai apa yang kita omongin itu jadi kosong doang. Jadi terkesannya sok tahu, ya kan. Tapi kalau yang tadi tuh yang menit-menit awal tuh semuanya ada isi, itu nggak kosong. Ada isinya juga, orang-orang tahu, jadi kita pemahami, kita rangkum dari awal. Oke? Masalah orang yang tiba-tiba ngambil kunci gitar, kita belajar masalah tanggung jawab. Jangan mencuri sesuatu yang bukan milik kita. Terus masalah nenek-nenek, ya kan? Kita harus bisa menghormati orang yang udah lebih tua. Itu. Jadi ini emang tersirat filosofis. Orang tuh kadang kayak gitu tau. Ngelihatnya gue juga sering melakukan hal kayak gini. Jadi emang ngomong asal aja, ntar baru di endingnya di filosofisin. Selendra. Kita semua tuh gitu. Kalau ngomong tuh asal aja dulu, ntar baru disimpulin. Ini tuh filosofis, ini tuh ada artinya. Bullshit. Iya kan? Kenapa lu tiba-tiba main gitar?